Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kami Waalaikumsalam. dari kelompok PT ADI, kami akan menjelaskan tentang rasio-rasio keuangan. Boleh di next? Nah, yang paling pertama kita akan menuju ke informasi umumnya terlebih dahulu sebelum masuk ke profitabilitas dan lain sebagainya. Yang pertama informasi umum yaitu Arsitek dan Insinyur en Aannemersbedrijf Associated Tessele en de Bruin, Reyes en de Vries merupakan perusahaan milik Belanda yang menjadi cikal bakal pendirian ADI hingga akhirnya dinasionalisasikan dan kemudian ditetapkan sebagai PN Adikarya pada tanggal 11 Maret 1960. Nasionalisasi ini menjadi pemacu pembangun infrastruktur di Indonesia. Berdasarkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 1 Juni 1974, ADI berubah status menjadi perseroan terbatas, hingga pada tahun 2004, ADI telah menjadi perusahaan konstruksi pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. PT Adikarya Persero Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Yang pertama ada liquidity ratio. Nah, current ratio yang paling pertama adalah current ratio adalah bagian dari rasio likuiditas yang dapat didefinisikan sebagai alat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam hal memenuhi kewajiban jangka pendeknya, atau dengan kata lain melunasi utang-utang jangka pendeknya beserta utang jangka panjang yang sudah jatuh tempo dalam waktu 1 tahun ke depan. Semakin tinggi nilai rasio lancar, maka makin tinggi tingkat kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Berdasarkan laporan keuangan PT Adikarya Persero Tbk tahun 2023, maka perhitungan current ratio sebagai berikut. Hasil current ratio 2023 adalah 1,14 dan current ratio 2022 adalah 1,21. PT Adikarya Persero Tbk pada tahun 2023 mampu membayar setiap hutang lancar sebesar 1, dari 1 rupiah dijamin oleh aset sebanyak 1,14, sedangkan pada tahun 2022 setiap hutang lancar 1 rupiah dijamin oleh aset 1,21 rupiah. Terdapat penurunan nilai current ratio pada tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu 1,21% menjadi 1,14%. Penurunan current ratio atau rasio lancar dapat mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk tidak dapat membayar utang jangka pendeknya. Asset test rasio yang kedua adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan aset-aset yang paling liquid. Rasio ini juga dikenal sebagai rasio cepat, quick ratio. Asset test ratio merupakan indikator penting untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor, kreditor, dan manajemen dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih informatif. Berdasarkan laporan keuangan PT Adikarya tahun 2023, maka perhitungan aset test rasio sebagai berikut. Pada tahun 2023 sebanyak 1,13 dan pada tahun 2022 sebanyak 1,20%. Penurunan aset test ratio dapat meningkatkan risiko perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Terlihat bahwa nilai aset test rasio PT Adikarya Persero Tbk pada tahun 2023 menurun dari 1,20 menjadi 1,13. Penurunan nilai aset test rasio ini dapat menurunkan kepercayaan investor, kreditur terhadap kinerja PT Adikarya Persero Tbk. Yang ketiga, average collection period. Average collection period adalah jumlah hari rata-rata yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutang dan mengubahnya menjadi uang tunai. ACP dapat digunakan untuk menentukan likuiditas jangka pendek, yaitu kemampuan bisnis untuk membayar kewajibannya. Semakin kecil nilai ACP, maka semakin cepat piutang dapat tertagih dan terrealisasi menjadi kas. Periode penagihan rata-rata yang terendah menunjukkan proses penagihan yang efisien. Sedangkan periode penagihan average collection period rata-rata yang tinggi menunjukkan proses penagihan yang tidak efisien. Berdasarkan laporan keuangan PT Adikarya Persero tahun 2023, maka perhitungannya sebagai berikut. Pada tahun 2023 sebanyak 124,6 dan pada tahun 2022 sebanyak 80. Average collection period PT Adikarya bertambah dari 80 hari pada tahun 2022 menjadi 124,6 hari di tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya ketidakefisienan dari manajemen PT Adikarya Persero Tbk dalam menagih piutangnya. Selanjutnya ada account receivable turnover adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menagih piutang dalam satu periode.
Rasio ini juga dapat diartikan sebagai seberapa sering piutang usaha dikonversikan menjadi kas dalam periode tertentu. Rasio yang tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki basis klien yang kuat. Perputaran piutang yang rendah dapat menyebabkan kondisi modal perusahaan menjadi rendah, sehingga dikatakan illiquid atau tidak liquid. Sebaliknya, perputaran piutang yang tinggi dapat membuat kondisi modal perusahaan menjadi tinggi dan perusahaan dikatakan liquid. Berdasarkan laporan keuangan PT Adhikara tahun 2023, akun receivable turnover 2023 sebanyak 2,94, akun receivable turnover 2022 sebanyak 4,54. Terdapat penurunan nilai pada akun receivable turnover pada tahun 2022 ke tahun 2023, yaitu dari 4,54 menjadi 2,94. Dengan adanya penurunan ini, maka berpengaruh kepada modal PT Adhikarya Persero. Untuk mengatasi penurunan perputaran piutang, perusahaan dapat mengevaluasi kembali kebijakan kredit, meningkatkan upaya penagihan, penerapan kebijakan yang lebih baik untuk menangani pembayaran yang terlambat, salah satunya dengan menambahkan otomatisasi ke proses akun receivable turnover. Yang terakhir ada inventory turnover, adalah rasio yang mengukur seberapa sering perusahaan menjual dan mengganti persediaan dengan membandingkan harga pokok penjualan. Dengan rata-rata persediaan dalam periode tertentu, penurunan inventory turnover atau perputaran persediaan dapat merugikan perusahaan. Dan berdasarkan laporan keuangan PT Adhikarya Persero tahun 2023, pertumbuhan inventory turnover adalah sebagai berikut. Pada tahun 2023, inventory turnover adalah 60, dan inventory turnover 2022 adalah 40. Inventory turnover PT Adhikarya Persero Tbk naik dari 40 pada tahun 2022 menjadi 60 pada tahun 2023. Ini menunjukkan pengelolaan perusahaan baik dalam menjaga inventory turnover PT Adhikarya Persero Tbk. Oke, selanjutnya itu ada capital struktur ratio. Debt assets ratio adalah rasio yang mengukur besaran penggunaan utang oleh perusahaan untuk membiayai aset-aset yang dimiliki. Penurunan debt assets ratio menunjukkan bahwa perusahaan dibiayai dengan hutang yang semakin kecil. Hal ini dapat terdampak pada harga saham yang semakin rendah, perusahaan lebih mudah memperoleh pinjaman. Berdasarkan laporan keuangan PT Adhikarya atau Persero Tbk tahun 2023, maka perhitungan debt assets ratio sebagai berikut. Itu debt ratio pada tahun 2023 senilai 1,29 rupiah. Debt ratio pada tahun 2022 itu 1,28 rupiah. Walaupun nilai aset rasio naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun perusahaan lebih bergantung pada utang untuk membiayai asetnya. Times Interest Earned atau TIA. Times Interest Earned adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya. TIA dapat digunakan oleh investor dan kreditur untuk menilai kondisi keuangan perusahaan, serta oleh perusahaan untuk mempertimbangkan investasi atau pemberian pinjaman. Jika time interest earned semakin turun secara terus-menerus, akan menyebabkan masalah dan berujung pada kegagalan membayar bunga atau setiawan dan Pardiman pada tahun 2014. Berdasarkan laporan keuangan PT Adhikarya atau Persero Tbk tahun 2023, maka perhitungan TII sebagai berikut. Itu pada tahun 2023 senilai 1,3 rupiah dan pada tahun 2022 senilai 0,68 rupiah. Nilai TII dari PT Adhikarya atau Persero Tbk pada tahun 2003 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini dapat memberikan kepercayaan kepada investor dan kreditur untuk berinvestasi atau memberikan pinjaman kepada PT Adhikarya Persero Tbk. Selanjutnya itu ada debt, debt to equity ratio. Debt to equity ratio adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Semakin tinggi debt to equity ratio menunjukkan bahwa semakin tinggi harga saham atau return saham. Jika semakin rendah debt to equity ratio menunjukkan bahwa semakin rendah harga saham atau return saham. Berdasarkan laporan keuangan PT Adhikarya atau Persero Tbk tahun 2023, maka perhitungan debt to equity ratio sebagai berikut. Pada tahun 2023 senilai 3,39 rupiah dan tahun 2022 senilai 3,53 rupiah. Terdapat penurunan nilai debt to equity ratio pada tahun 2022 ke tahun 2023, yaitu dari 3,53 rupiah menjadi 3,39 rupiah. Dengan adanya penurunan nilai debt to equity ratio ini, maka saham PT Adhikarya Persero Tbk mengalami penurunan harga sahamnya.
selanjutnya ada aset manajemen efisiensi rasio. Bisa di next. Nah, di sini total aset turnover. Total aset turnovernya adalah rasio aktivitas yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Penurunan terlalu banyak menempatkan dana dalam aset yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari asetnya. Berdasarkan laporan keuangan PT Adikarya Persero TBK tahun 2023, maka perhitungan Tato sebagai berikut. Tahun 2023 tercatat ada 0,50 dan nilai total aset turnover dari PT Adikarya Persero. Kenaikan ini menunjukkan manajemen dari PT Adikarya Persero efisiensi dalam menggunakan aset perusahaan untuk mendapatkan penghasilannya. Bisa di next. Sudah, Yong. Nah, yang selanjutnya ada fixed asset turnover. Fixed asset turnover adalah rasio yang mengukur efisiensi penggunaan aset. Penggunaan aset tetap perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Penurunan fixed asset turnover dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kelebihan kapasitas aset tetap. Aset tetap yang dimiliki belum dimanfaatkan secara maksimal atau seluruhnya untuk menciptakan pendapatan perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan PT Adikarya Persero TBK tahun 2023, maka perhitungan fixed asset turnover sebagai berikut. Di tahun 2023 tercatat ada 9,80 dan 2022 tercatat ada 6,53. Nilai fixed asset turnover dari PT Adikarya Persero TBK tahun 2023 terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan manajemen dari PT Adikarya Persero TBK efisiensi dalam menggunakan aset perusahaan untuk mendapatkan pendapatannya. Baik, profitability ratios. Operating return on investment. Operating on investment adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat probabilitas investasi atau operasional perusahaan. Operating return on investment dapat digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan mempertaruhkan dana dalam investasi. Nilai operating return on investment yang tinggi menunjukkan bahwa keputusan investasi berhasil mencapai profit maksimal. Sebaliknya, nilai operating return on investment yang rendah menunjukkan bahwa strategi investasi kurang tepat. Berdasarkan laporan keuangan PT Adikarya Persero TBK tahun 2023, maka perhitungan operating return on investment sebagai berikut. Pada tahun 2022 0,01, sedangkan pada 2023 0,02. Manajemen PT Adikarya Persero Tbk menaikkan dana operating income-nya sebesar dari tahun sebelumnya, tetapi menghasilkan kenaikan aset nilai operating return on investment naik sebesar 0,01 ke 0,02. Hal ini menunjukkan keputusan investasi dari manajemen cukup baik. Selanjutnya kita masuk ke operating profit margin atau disingkat OPM. OPM adalah rasio yang menunjukkan persentase laba yang dihasilkan perusahaan dari operasi sebelumnya dikurangi pajak dan biaya bunga. Jadi dikurangi pajak dulu dan habis itu biaya bunga. Penurunan OPM dapat mengindikasikan bahwa probabilitas perusahaan rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti biaya operasi yang terlalu tinggi, biaya non-operasi yang terlalu tinggi, investasi yang lebih banyak dalam kampanye pemasaran, investasi modal yang meningkat biaya operasional, meningkatkan modal melalui utang, melalui laporan keuangan PT Adikarya Persero Tbk 2003, maka perhitungan OPM sebagai berikut. Pada tahun 2022,
0,4. Dan di 2023 sama 0,4. Tidak terdapat kenaikan nilai OPM pada tahun 2022 ke tahun 2023, yaitu tetap sebesar 0,04. Jadi hasilnya sama. Nilai OPM yang tetap dapat menjadi tanda bahwa perusahaan mengalami masalah dalam mengendalikan biaya, mempertahankan output, atau harga. Net Profit Margin atau disingkat NPM. NPM adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dan mendapatkan total. Semakin tinggi NPM, semakin efektif dalam mengelola biaya dan laba bersih yang lebih tinggi. NPM juga merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan keuangan sebuah bisnis. Berdasarkan laporan PT Adikarya Persero Tbk tahun 2023, maka perhitungan NPM sebagai berikut. 2022 1,29%, 2023 1,44%. Terdapat kenaikan nilai NPM pada tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu 1,29 menjadi 1,44. Dengan adanya kenaikan nilai NPM, ini maka manajemen PT Adikarya Persero Tbk efektif dalam mengelola perusahaan, bukan inefektif. Return on Equity atau disingkat ROE. ROE adalah ukuran kinerja keuangan perusahaan yang menunjukkan pengambilan atas aset bersih. Jika ROE sebuah perusahaan menurun, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami masalah dalam mendapatkan laba. Berdasarkan laporan keuangan PT Adikarya Persero tahun 2023, maka perhitungan ROE sebagai berikut. 2022 1,99%, 2023 3,14%. Terdapat kenaikan nilai ROE tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu 1,99 menjadi 3,14. Dengan adanya kenaikan nilai ROE, ini maka manajemen PT Adikarya Persero Tbk efektif dalam mengelola perusahaan. Gross Profit GPM atau disingkat GPM. GPM adalah rasio yang menunjukkan seberapa banyak keuntungan yang diperoleh perusahaan dari menjual produk atau jasa setelah dikurangi biaya penjualan. GPM merupakan metrik yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasional. Rasio ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi biaya operasional. GPM dapat dihitung dengan membandingkan laba kota perusahaan dengan pendapatannya. Semakin tinggi GPM, semakin banyak pendapatan ditahan perusahaan. GPM 2024 13,3, GPM 2023 11,6%. Terdapat penurunan nilai GPM pada tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu 13,3 menjadi 11,6. Dengan adanya penurunan nilai GPM, maka manajemen PT Adikarya Persero Tbk harus lebih efektif dalam mengelola biaya langsung perusahaan jika pengen maju. Return on Asset ROA. ROA adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimilikinya. Selain itu, ROA juga salah satu rasio probabilitas yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. ROA yang meningkat dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan laba dengan setiap dolar investasi yang dikeluarkan. Berdasarkan laporan PT Adikarya Persero tahun 2023, maka perhitungan ROA sebagai berikut. ROA di tahun 2002 0,44% dan tahun 2023 0,72%. Terdapat kenaikan nilai ROE pada tahun 2002 ke tahun 2023 yaitu dari 0,44% menjadi 0,72%. Dengan adanya kenaikan nilai ROE ini maka manajemen PT Adikarya Persero Tbk efektif dalam mengelola aktivitasnya dalam memperoleh laba perusahaan. Sekalian dari kami. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.